Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah channel Sang Kemas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kemas MS, channel Sang Kemas. Hari ini kita bincang-bincang santai dengan satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Pemayung, juga Tuan Tenganai di suatu desa di daerah Batanghari, tepatnya di Desa Kaos. Betul. Nah, beliau ini memang dari dulu adalah warga asli Kaos ya. Betul. Kaos, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Kita hari ini ingin berbincang-bincang tentang Kaos pada masa dulu, tepatnya di tahun 60-an. Bagaimana cerita Desa Kaos pada masa dahulu itu, Pak Amar ya? Iya. Ya, Pak Amar. Iya. Baik, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hamarudin, kelahiran Desa Kaos tahun 1952. 52, ya, lumayan. Ya. Pada saat itu Desa Kaos itu betul-betul desa perkebunan, kebun karet. Di mana kebun karet yang terkenal itu di seluruh Kecamatan Pemayung itu adalah di Desa Kaos. Sehingga Desa Kaos itu produksi karet itu memang berlimpah-limpah. Sewaktu saat itu, tahun dari tahun 58. Sudah merdeka lah ya? Ya, sudah merdeka sampai tahun 70-an itu. Nah, karet betul-betul banyak di daerah Kaos. Ternyata Desa Kaos itu kebun karet yang banyak itu penduduknya pun bertambah banyak, lahannya berkurang karena lahan itu kebanyakan diambil oleh perusahaan, pertama kali WKS, kedua PT Kirana Segaran yang ada di lingkungan Desa Kaos. Nah, sampai saat ini Desa Kaos itu perkembangan dari perkebunan itu tidak ada lagi karena lahan banyak yang sudah habis oleh perusahaan PKS dan PT Kirana Segaran. Maka warga Desa Kaos saat ini sudah dikatakan tidak seperti dulu lagi. Nah, karena masyarakatnya pun sudah berkurang karena kebun karet yang dimilikinya banyak yang sudah mati menjadi kebun sawit. Nah, jadi permasalahannya Desa Kaos ini sekarang tidak seperti dulu lagi. Ya. Nah, dulu di Desa Kaos itu ada pasar malam yang sangat menarik orang. Iya. Dan orang akan datang ke sana itu di hari Jumat. Jumat sampai malam Sabtu. Nah, di sana itu ada sebuah desa Iya. yang mana desa itu punya pasar hari Sabtu. Hari Sabtu Iya. pasarnya. Nah, coba ceritakan tentang Iya. pasar Kaos, Iya. Kaos. Kalau pasar Kaos itu memang kena sangat ramai waktu itu karena karet banyak di situ. Seperti itu pasar Sengeti, pasar Suaputat yang ada satu jalur dari situ. Itu yang paling ramai itu adalah Desa Kaos. Nah, sebab Desa Kaos itu maka Sampai tahun berapa Desa Kaos itu menjadi pusat? sampai tahun 1968 lah gitu. 68. Bukan, sampai tahun 90-an masih rame pasar Kaos. Enggak, itu sudah sepi. Oh, sudah sepi. Iya. Karena sudah sampai tahun 89 itu sudah sepi itu. Sudah mulai sepi. Iya, sudah mulai sepi. Karena itu lahan yang banyak yang diambil oleh perusahaan yang ada di Kaos itu. Nah, jadi di situ dulu ada saya dengar Iya. Kepala Desa Yusuf Butuh. Iya. Terus Tua Amir. Itu siapa itu? Orang-orang apa tuh? Orang mana? Aslinya orang mana? Kalau Dusun Butun itu aslinya termasuk orang dusun Teluk itu. Orang dusun Teluk, Loraman. Bisa jadi kepala desa sih. Iya, menjadi kepala desa di Desa Kaos. Terus Pulu Amir? Pulau Amir itu dia berasal dari Kalimantan. Oh, Kalimantan Selatan. Dia menjadi kepala desa juga di situ.
setelah itu pertama kali itu Datuk Amir. Datuk Amir itu kepala orang Kalimantan itu menjadi kepala desa. Setelah itu Usuk Butun itu berapa periode dia menjadi kepala desa. Setelah itu diganti oleh saudara Amsar. Sesudah itu termasuk anak menantu Usuk Butun itu yang bernama Aman. Aman Kaos ya. Aman Kaos. Nah, baik, kita cut di situ ada cerita tentang perjudian malam. Misalkan besoknya pasar, malamnya orang main judi. Iya. Jadi betul. pasar malamnya itu di Desa Kaos itu seperti kota juga gitu. Kalau Ramenya. perjudian itu waktu itu memang perjudian tidak begitu dilarang oleh pemerintah walaupun aparat keamanan. Iya. Ya, itu betul-betul aman. Perjudian waktu itu sejenis walaupun sejenis apa Main apa? Loto. yang main main apa lagi kelompok judinya itu, tuh? seperti main remi, main P, semuanya itu Malam ada. Ya, itu. pasar malam namanya itu, pasar malam perjudian. Siangnya baru pasar. Siangnya baru pasar. Malamnya itu acara itu, rame Iya. itu. Rame, sangat rame itu. Pokoknya kalau daerah perjudian di Kaos itulah yang paling Nah, rame. terus malam itu ada musik-musik zaman Betul. dulu itu juga. Iya. Apa namanya tuh? Itu Lenong. Lenong. Iya. Di Yang satu- main siapa tuh yang main? Oh, yang main itu dari Mas itu dari orang Jawa Barat. Tapi dia sudah penduduk Desa Kaos. Kalau Wak Karim itu sebagai apa, Wak? Awak Karim itu sebagai katakanlah di situ sebagai apa namanya tuh penggerak Pak itu Pemuda. Pak masyarakat pemuda ya sebenarnya Wak Karim anak Wak Bagong. iya itu Wak Karim itu anak Wak Bagong namanya orang tuanya. Nah, itu saya tahu persis itu Wak Bagong itu wajahnya masih ingat saya itu. Atau masuk Wak Karim itu itu penggerak ibaratnya dari kesenian apa namanya lenong. Lenong itu Jadi dari Jawa Barat. jogetnya itu disebut ngibing, ngebeng. Iya. Nah, ngebeng pakai Ngebeng, sarung ya. gitu kan. Iya. Nah, itu jadi saya ngebeng. dapat cerita-cerita juga Iya, tuh, itu cerita di ada- Desa Kaos. Ya, kalau waktu katakanlah lenong itu yang banyak yang nyawer. Nyawer ngasih duit. Nyawer itu Itu malam. Malam. Itu termasuk itu yang nyawer itu yang paling ngetop itu adalah Wak Gede Mali. Oh itu. Itu yang paling ngetop itu. Nah, nyawer itu. Dia buka baju itu, dia kasih uang dalam bajunya itu. Uang sudah Nah, itu terus dia ikut ngibing nyawer. itu sama perempuan. Iya. Oh. Dia nari sama perempuan itu lenong. Alat musiknya itu apa? Tetawa atau apa? Gendang? Itu gendang dari Jawa Barat lah itu. Nah, terus apa lagi alat lainnya itu Ya, biasa? alat lainnya seperti gendang apa namanya tuh apa centongan yang dari namanya tuh kurang jelas ibaratnya. Oh, Nggak ingat kayak lagi. toko-toko tuh. Iya. Oh, seperti periuk itu lah Iya, ya, di toko gitu ya. Iya. Nah, terus apakah di pasar malam itu ada ribut-ribut orang kaya baik? Tidak ada yang ribut-ribut di situ. Aman, Iya. aman dan sejahtera. Iya, aman dan Karena karet banyak. Iya. Nah, Karena masyarakat itu makmur. jadi Karena- pasar di situ pasar Sabtu, kemudian di Selat pasar Minggu. Iya. Selat pasar Minggu juga. Kalau di Suap Putat Nah, yang pasar Minggu di di Desa Kaos. Sabtu di Kaos. Iya. Nah, terus Minggu di Suap Putat. Minggu di Suaputat, Senin di Sengeti. di Sengeti. Jadi putaran ekonominya sangat Iya. sangat kencang di daerah situ karena Iya. memang kebun karet. Karet itu tidak ada campur tangan perusahaan, Betul. masih masyarakat. Jadi ekonominya itu betul-betul bergerak Iya. zaman dulu. Iya. Walaupun tidak aspal, tapi masyarakatnya sejahtera. Sejahtera. Malamnya hiburan. Iya. Memang lancar itu. Iya. Nah, berbeda sama sekarang. Iya. Desa Kaos sekarang itu jauh ya. Jauh. Jauh. Sekarang Desa Kaos itu sudah mati. Kalau dulu itulah saya juga betul-betul memperhatikan Wak Karim itu anak Wak Bagong itu pendorong untuk dari segi kesenian lenong. Yang biaya perusahaan itu lenong itu adalah dari orang tua saya. Itu. Jadi dia Jadi kerja nama sama- orang tua Pak Amar ini siapa? orang tua saya namanya Tahar Tahar. Aslinya dari dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Nah, merantau ke Sengeti. Iya, Tahun 48. 8. Iya. Zaman itu sudah punya mobil. Sudah. Mobil apa? Mobil Chevrolet tahun 52.
Luar biasa, zaman dulu aja sudah Iya. punya mobil. Iya. Nah, kemudian Iya. waktu di Sengeti usaha apa? Orang tua saya itu di Sengeti dia punya mobil tambangan dari olah kemak itu ke Merung Untuk tambang. tambang. Oh, Nah, tambang. kedua dia buka usaha toko kecil-kecil dan rumah makan. Oh, rumah makan. Memang identik ya kalau orang Iya. Sumatera Barat itu Iya. buka rumah makan. Iya. Kemudian orang tua buka kebun. Kebun di di daerah Desa Kaus. Desa Kaos. Iya. Memang berjalan ini rumah makan jalan, Iya. kebun jalan. Itu Rumah makan juga di Kaus juga ada. ada. Iya. Nah, berapa saudara Pak Amar? Saya bersaudara 6 orang, 3 laki-laki, 3 perempuan. Ya. Ya, termasuk saya anak yang nomor 5. Jadi Pak Amar sendiri dari besarnya di Desa Kaos. Desa Kaus. Itu Lahir tahun berapa tadi? tahun 52. Tahun 52. Sekarang udah usia berapa? Sudah hampir 70 tahun. 70 tahun. Badan masih terek. Masih Mantap. Beliau ini pemirsa, kawan atau kenalan atau sahabat dari ayah saya. Iya. Guru Kadir Bama. Iya, betul. Beliau udah tahu. Jadi Iya. dulu almarhum bapak saya itu gimana? Dulu almarhum Bapak Ada skill main bola ya? Iya, Pak itu pemain bola Oh. dari desa Dusun Tuluk itu. Memang kalau pemain bola itu yang nama Bang Kadir, saya manggil abang itu. Abang ya? Iya, abang. Nah, itu memang luar biasa permainnya. Kalau sekarang itu kalau di provinsi Jambi itu dia sudah terkenal juga itu. Pemain bola kaki yang terkenal. Jadi di dulu desa. almarhum ayah saya itu pernah main Desa sampai Dusun ke Riau. Iya. Dulu naik kapal. Iya. Rombongannya dulu Haji Zur. Iya. dari Bulian. Betul. Zur. Iya. Iya. Nah, itu bapak dari Sule ini pemain bola yang terkenal di provinsi Jambi. Sudah kemana-mana dia main Iya. bola kaki itu. Terus hubungan apa dengan ketua LSM Tanpa Batas Saril itu apa? Saril itu kan ketua LSM Tanpa Batas di Jambi. Iya. Nah, itu hubungan dengan Pak Amar itu apa? Itu ponakan. Ponakan. Iya. Ponakan mama dia itu ayah saya. Mamanya itu Oh. nomor 2 dari kami Saudara. bersaudara. Ya. Iya. Kalau Saril itu anak Munir gitu. Iya, anak Munir. Orang Padang juga. Iya. Banyak Asli- jadi di Desa Kaos itu banyak orang orang Padang. Sumatera Barat. Kalau Amsar orang. Orang Jawa Barat itu asli orang tua. Jadi betapa majunya Desa Kaos itu sehingga majemuk masyarakatnya, ada dari Padang, Iya. ada dari Jawa Barat. Orang Iya. Jawa Barat datang sana untuk hidup. Berarti kan daerah Kaos itu zaman dulu itu Iya. sangat maju. Iya. Nah, terbukti dari banyaknya orang-orang suku lain yang datang ke sana. Iya. Orang Jawa Tengah, Jawa apa banyak Jawa juga. banyak kan Jawa Tengah, Jawa Barat Oh. itu ada yang dari Jawa ya. Iya, jadi Iya. kalau daerah itu maju, banyak penduduk-penduduknya itu berdatangan dari suku Iya. mana-mana saja. Ada juga dari Palembang. Banyak. Nah, Ya, dari dari Palembang juga ada di Iya. Desa Kaos. Kita Iya. bercerita tentang Desa Kaos zaman dulu, bukan yang sekarang. Iya. Karena tahun 90-an saya ke Iya. Desa Kaos itu pasarnya ada tapi tidak begitu ramai lagi. Iya. Kemudian situasi pasarnya itu tidak begitu kita tengok pasar yang hidup kayak pasar Selat saat ini. Itu pasar hidup namanya kan, memang ramai orang segala macam. Betul. Iya. Nah, jadi Desa Kaos itu pada masa lalu itu punya sejarah juga terhadap kesenian Lenong. Iya. ibing dengan Ketoprak joget, pun ada. ketoprak. Iya. Nah, Lenong itu dari Jawa Barat, ketoprak itu dari Jawa Tengah. oh. Terus area pasarnya itu daerah mana kalau di Kaos itu? Arah pasarnya itu di tengah-tengah pasar Kaus. Itu Di- ada Masjid itu? iya, kalau masjid itu di pinggir Desa Kaus. Kalau pasar Kaus itu Arah dekat sungai kalau tidak salah. iya. tuh. Itu kalau masjid itu di darat Desa Kaus. Kalau pasar Kaus itu pinggir sungai, itu losnya itu dibangun oleh zaman Belanda itu. Oh, losnya itu Iya, ya. Los. di zaman Belanda itu. Masih kukuh sampai sekarang. Kalau jalur angkut barang kalau orang dagang waktu itu dari mana? Dan itu dengan transportasinya dari air, Dari air dari motor, maksudnya dari Sengeti. dari Sengeti, dari Jambi pun ada. Oh, lewat transportasi air. Air, Ya, iya. Jadi memang
sekilas tentang Desa Kaos ini, beliau adalah salah satu tokoh yang bercerita tentang masa lalu Desa Kaos. Kemudian itu dari mulai tahun 60-an ya, Iya. saya ingat beliau kira-kira umur 10 tahun ya Iya. kan. Dan teman-teman yang seusia Pak Amar ini siapa lagi yang ada? Yang ada itu nggak ada lagi. Cuma ada tinggal satu, itu Usman namanya. Usman. Usman itu tinggal di Mandian, Mandian, daerah Iya. Mandian. Tinggal satu orang itu aja. Yang seumuran. Iya. Yang lainnya sudah duluan sudah jalan meninggal. duluan maksudnya. Iya. Ya. Sudah meninggal semuanya. Ya. Jadi pemirsa, channel Sang Kemas ini banyak bercerita juga tentang masa lalu desa-desa sekitar. Juga kita akan terus meng-up-to-date informasi-informasi sekitar Jambi dan desa-desa yang pada dulu ramai, saat ini tidak. Ini juga menjadi pelajaran bahwa karet itu adalah sumber daya alam masyarakat Jambi yang utama dan Iya. membuat masyarakat sejahtera. Iya. Saat ini bukannya tidak sejahtera masyarakat dengan sawit, tapi sawit kebanyakan itu perusahaan yang menguasai, bukan masyarakat umum secara yang memiliki kebun Iya. sawit. Kalau karet dari dulu tidak ada perusahaan yang berkebun di karet. Iya. Nah, kalau saat ini sawit sudah sampai ke belakang dapur warga. Ini juga menjadi permasalahan ke depan. Iya. Apakah penguasaan tanah ini Iya. apakah tidak ada batas oleh pemerintah? Kalau pemerintah saat ini membebaskan warga keturunan atau Iya. orang luar membeli tanah di Jambi, maka lama-lama tanah di Jambi ini bisa habis. Bisa habis. Anak cucu nanti tidak punya tanah. Betul. Bagaimana ini menurut Pak Amar, pandangan sosial tentang tanah di Jambi ini? Iya. Kalau menurut saya, pandangan saya, dari perusahaan asing, katakanlah dari etnis, itu kebanyakan menyerobot lahan masyarakat. Tolonglah diatur permasalahan yang mana plasma, yang mana inti, HGU perusahaan, yang mana lahan yang diserobot oleh perusahaan itu akan dijelaskan. Kebanyakan itu lahan seperti HP. HP itu dia itu dari perusahaan itu tidak memiliki Legalitas. izin dari kehutanan. Itu dibuka oleh perusahaan, ya, ditanam sawit, itu sudah alih fungsi namanya. Ya. Nah, itu kebanyakan itu tidak bayar pajak, termasuk lahan-lahan yang diserobot oleh perusahaan itu, kebanyakan itu tidak bayar pajak, pencucian uang. Iya. dinamakan. Jadi kita di sini tidak menyebutkan nama perusahaan, namun inilah pandangan umum masyarakat tentang perusahaan dan tanah di Jambi. Iya. Karena kebanyakan izin itu tembak di atas kertas. Betul. Nah, Iya. tembak di atas kudo. Artinya itu banyak korban masyarakat yang harus mempunyai tanah ini selesai oleh perusahaan. Iya. Habis semua lahan-lahannya. Iya. Nah, terus saat ini kita melihat Iya. kawasan HP ini sudah sampai ke dapur-dapur warga. Iya. Ini apa himbauan Pak Amar terhadap posisi tanah masyarakat di Jambi ini? Tolong sampaikan harapan Pak Amar sebagai masyarakat kepada pemerintah. Ya, harapan saya juga sebagai katakanlah tokoh masyarakat, saya menyampaikan keluhan dari masyarakat yang HP sudah didirikan rumah, ya tolong dilepaskan untuk menjadi APL supaya mereka bisa menerbitkan sertifikat rumahnya. Kalau HP itu tidak bisa diterbitkan sertifikat. Jadi lahan yang sudah berdiri rumah, walaupun lahan yang sudah katakanlah menjadi milik mereka, ya nanti yang HP itu dia dijadikan APL supaya mereka bisa mengizinkan sertifikat ke BPN supaya mereka juga ada sertifikat, mungkin dia bisa mempergunakan untuk menyambung kehidupan, apakah dia meminjam uang dari UKM, ya. Nah, itulah harapan saya, halahan HP yang sudah ada dirikan oleh masyarakat di rumah yang dilanapi itu dijadikan APL. Itulah harapan kita. Ya.
Itu harapan dari masyarakat sebenarnya memang peta hutan HP atau APL area penggunaan lain itu sebenarnya ada pembagian tersendiri zona-zona itu. Nah, adanya rumah-rumah masyarakat atau tempat ibadah yang masuk lahan HP sebenarnya itu bagian pemetaan yang harus mengkoreksi ini sehingga tidak korbannya masyarakat bagi rumah, dapur, musola jadi lahan HP. Dan juga ada perusahaan yang mungkin di sini ada kebunnya masuk dalam kawasan HP padahal dia kebun sawit. Nah, ini juga harus menjadi koreksi penegakan hukum. Betul. Itu masa pabrik sawit masuk kawasan HP. Betul. Padahal harusnya HP itu tidak boleh perusahaan kebun sawit yang berdiri di situ. Nah, ini mungkin koreksi untuk pemerintah. Baik Pak Ilman, ada lagi yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup. Ya. Baik, dengan ini channel Sang Kemas hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.